Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam channel kita, Catatan Andrian Pedi. Masih seputaran Thunder 125 khususnya. Bagaimana sahabat Thunder Lover dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang info seputar hoax dan fakta tentang Thunder 125, yang mana mungkin dengan video ini bisa membuat peminat dari Thunder ini semakin banyak, dan yang kemudian motor Thunder tidak jadi hilang dari peredarannya gitu. Baik, untuk hoax dan fakta yang pertama, motor Thunder biasanya diidentikan dengan motor penghuni dari SPBU. Ini dikarenakan banyak sekali pengguna Thunder 125 memanfaatkan motor Thunder yang mempunyai ciri khas dengan ukuran tangki yang besar, yang mana bisa muat bensin itu kisaran dari 15 liter, sehingga motor ini sering sekali digunakan untuk para tengkulak minyak ya, untuk jualan minyak dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya itu hanya beberapa saja. Tidak semua dari pengguna Thunder itu memanfaatkan motor ini untuk sebagai sarana untuk tengkulak minyak yang jelas gitu. Saya pribadi juga menggunakan motor ini bukan untuk tengkulak minyak. Jadi memang saya gunakan motor ini karena yang pertama dia nyaman, kemudian bersahabat, dalam arti kata ini motor betul-betul enak untuk dibawa ya. Jadi kalau untuk julukan motor ini sebagai motor penghuni SPBU, kalau saya pribadi mungkin kurang tepat menurut saya, karena banyak motor-motor lain, bahkan tengkulak minyak biasanya malah menggunakan mobil dan lain sebagainya. Hanya saja sebagian orang memang memanfaatkan motor ini sebagai media untuk tengkulak minyak tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya para peminat Thunder itu mengatakan bahwa motor Thunder itu gampang sekali yang namanya mogok. Mungkin untuk orang yang belum mengerti motor Thunder bisa beranggapan seperti itu. Kita mengenali Thunder itu yang pertama harus paham dulu sistem kelistrikan. Jadi kalau kita paham sistem kelistrikan dari motor Thunder, saya yakin Thunder kalian tidak akan bermasalah ya. Jadi motor yang gampang mogok itu biasanya Thundernya pasti kalian banyak dirubah-rubah, terutama dari sistem kelistrikannya ataupun sistem perkarbuannya, sehingga motor Thunder ini mudah sekali mogok. Padahal kalau kita menggunakan dalam kondisi spare part yang bawaan dia, itu motor Thunder pada dasarnya tidak mudah mogok ya. Jadi kita harus pahami dulu bahwa motor Thunder ini sebenarnya untuk kelistrikannya DC. Jadi kalau DC kita harus mengutamakan voltase dari akinya. Makanya saya sering cerita di video-video saya sebelumnya, usahakan untuk penggunaan motor Thunder gunakan aki yang di atas 7 ampere ke atas. Karena saya pribadi juga pernah mengalami menggunakan aki yang di bawah 5 ampere. Disitulah baru saya temui kerusakan. Ternyata motor ini tidak bisa ya. Terus terang saja, untuk motor DC, walaupun dari sepulnya ini gosong atau rusak, ataupun dari kickfrognya tidak mengisi, selama masih ada selama masih ada selama masih ada listriknya atau apinya di aki, motor ini akan tetap nyala. Jadi kunci motor DC itu usahakan voltase akinya tetap harus stabil. Makanya saya sarankan
untuk menggunakan motor Thunder ini menggunakan alat voltmeter. Jadi kita bisa kontrol daya listrik atau api dari motor Thunder kita. Ya, jadi pada dasarnya motor Thunder gampang mogok itu hoax menurut saya. Ya, karena saya sudah lama menggunakan motor ini dan sekali saja saya bermasalah waktu itu dan tidak ada lagi permasalahan. Yang jelas kita harus kontrol motor kita, oli jangan lupa, filter minyak dan voltase aki. Dan bensin jangan sampai habis, itu yang jelas ya. Terus yang ketiga, ada beberapa penonton saya itu mengatakan bahwa Bang, motor Thunder itu boros. Kalau mau dijawab secara komedi atau secara gurauan, saya akan menjawab iya, ya. Bahkan saya akan berkata motor yang paling boros di Indonesia itu adalah motor Thunder. Kenapa? Karena dikaitkan ke yang nomor satu tadi, identik dengan motor penghuni SPBU. Coba bayangin, berangkat dari rumah ke SPBU ngisi full tank 15 liter, pulang rumah 15 liter habis dan ngisi lagi. Mungkin kalau bagi para penjual bensin atau pertalite di Pertamina, dia beranggapan bahwa ini motor boros banget ya, perasaan tadi baru ngisi, gitu maksud saya. Tapi kalau pada dasarnya motor Thunder sebenarnya irit, itu hanya gurauan saja. Bang, motor Thunder itu hanya gurauan saja. Sebenarnya motor Thunder itu irit, ya. Irit atau tidaknya motor itu tergantung kita pemakaian, ya. Kalau kita memakai dengan kondisi yang stabil di jalan, otomatis penggunaan bahan bakar kita juga akan stabil. Dan berbeda dengan 2 tak. Kalau 2 tak kan jauh berbeda. Makanya kalau untuk motor 4 tak pada dasarnya relatif sama. Jadi tidak boros-boros amat gitu. Kita bisa dikatakan irit lah gitu ya. Itu yang nomor 3. Jadi kalau untuk dikatakan motor Thunder boros itu hoax, atau bisa dikatakan mungkin yang bertanya itu pada dasarnya mau bergurau saja kepada kita kan gitu. Ya. Terus kemudian yang nomor 4, spare part dari motor Thunder itu Bang susah untuk didapatkan. Kalau untuk spare part saya akui spare partnya memang agak sulit didapatkan di bengkel-bengkel biasa ya, karena biasanya di bengkel-bengkel itu lebih mengutamakan konsumennya, karena di Indonesia ini kebanyakan konsumennya itu menggunakan motor jenis Honda ataupun Yamaha. Jadi kalau untuk motor Thunder memang agak sedikit susah untuk spare part, jadi kita perlu namanya belanja online ya. Tapi kalau dikatakan langka itu tidak juga, karena ketika kita mencari spare part Thunder di online itu banyak sekali yang jual. Hanya saja prosesnya yang membuat kita ribet gitu aja. Kalau untuk spare partnya itu banyak sebenarnya, nggak ada kelangkaan ya. Apalagi kalau kalian bergabung di komunitas-komunitas Thunder itu banyak sekali motor-motor Thunder yang dikanibal. Saya nggak tahu apa sebabnya itu. Ya mungkin harga jual dari Thundernya lebih mahal secara dikanibal gitu, ataupun lebih gimana saya kurang paham. Yang jelas itu banyak sekali di komunitas-komunitas menjual spare part ori atau bawaan dari motor Thunder. Kalaupun kalian mau mencari yang ori, kalaupun mau mencari yang biasa-biasa saja, itu di online shop banyak sekali. Silahkan dicek spare partnya, nggak usah khawatir kehabisan ya. Untuk harga mungkin relatif ya agak mahal karena kita terkena biaya ongkir ya, itu sah-sah saja. Tapi yang jelas Thunder lover ya, kita harus menyadari bahwa motor Thunder ini punya sekali fakta-fakta yang baik untuk ke depannya. Yang pertama, motor Thunder ini adalah motor jenis solo, atau kalau bahasa saya motor laki yang harganya murah. Saya sangat setuju dengan itu ya. Banyak sekali anak muda terutama yang laki-laki mencari motor Thunder karena harganya yang murah dan lagi bisa sisa untuk uang yang lainnya itu bisa dipakai untuk
merubah motor basic Thunder ini menjadi motor yang modif-modif dan lain sebagainya. Karena kenapa? Cukup dengan harga murah dan sisanya untuk modif kan bisa lebih baik. Ya, itu maksud saya. Jadi Thunder itu motor dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan motor-motor kelas dia. Gitu. Kemudian untuk motor ini saya merasakan gimana ya, enak untuk dibawa ke jalan ya. Jadi kalau untuk dibawa jalan itu enak sekali, mungkin karena bodinya yang kokoh ya, beban dari bodinya juga mantep ya, jadi nggak ada geter-geter, betul-betul nyaman untuk dibawa berkendara ya. Memang terkadang anak muda itu mencari speed ya. Kalau kalian mau mencari speed ya jangan motor Thunder, atau kalian bisa cari kakaknya yang Thunder 250. Nah, itu boleh kalau untuk dipakai speednya. Tapi kalau untuk gaya-gayaan kita bisa lebih modif lagi kan gitu ya. Tapi untuk akselerasi atau kekuatannya saya sangat mengacungi jempol dengan motor ini ya. Mungkin karena rasio gearnya yang besar, jadi kalau untuk ditanjakan ini motor tenaganya boleh punya ya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman, motor Thunder ini motor yang nyaman buat dibawa santai, kerja ya, dan bersahabat ya. Dengan catatan kita harus paham dari perawatan motor ini. Jadi jangan pikir dua kali untuk mencari motor Thunder ya, karena harga yang murah dan nyaman untuk dipakai. Itu saja video saya kali ini. Semoga teman-teman yang menonton video saya bisa lebih membudayakan untuk memelihara motor-motor lawas ya, karena punya ciri khas tersendiri ya. Jadi motor yang menolak punah itu saya setuju banget ya. Thunder Lover menolak punah, saya setuju ya. Itu saja info yang saya berikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.